Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil analisis pada kasus 4 menggunakan metode PLSM dengan bantuan aplikasi Smart PLS 3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dukungan pemerintah lokal atau local government support atau LGS berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi lokal atau local economic development (LED). Penelitian juga menduga bahwa pengaruh tersebut tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui akses pelayanan dasar masyarakat atau akses to basic service (ABS) sebagai variabel mediasi. Untuk membuktikan model tersebut, peneliti menyebarluaskan kuesioner kepada 196 responden. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis menggunakan metode PLSM dengan Smart PLS untuk mengetahui hubungan antar variabel serta menguji hipotesis penelitian. Pada penelitian ini, terdapat 3 variabel utama, yaitu pertama, local government support atau LGS sebagai variabel eksogen atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Yang kedua, ada access to basic service atau ABS sebagai variabel mediasi, yaitu variabel yang menjadi perantara antara hubungan LGS dan LED. Dan ketiga, yaitu local economic development atau LED sebagai variabel endogen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Masing-masing variabel diukur menggunakan beberapa indikator variasi. Variabel LGS terdiri dari 6 indikator, variabel ABS terdiri dari 5 indikator, serta variabel LED terdiri dari 5 indikator. Berdasarkan model penelitian tersebut, terdapat 4 hipotesis yang akan diuji. Jadi yang pertama itu ada local government support berpengaruh terhadap akses to basic service. Yang kedua ada access to basic service berpengaruh terhadap local economy development. Yang ketiga ada local government support berpengaruh secara langsung terhadap local economy development. Dan yang hipotesis keempat ada akses to basic service memediasi pengaruh lokal government support terhadap local economy development. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai data penelitian serta proses analisis menggunakan Smart PLS. Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu kita menyiapkan data penelitian. Data yang digunakan merupakan data yang telah disediakan pada sheet 1 yang terdiri dari 166 responden dengan 3 konstruk penelitian, yaitu LGS, ABS, dan juga LED beserta indikator-indikatornya. Agar data dapat dibaca oleh Smart PLS, file terlebih dahulu diubah ke dalam format CSV. Selanjutnya, kita membuka aplikasi Smart PLS 3, kemudian memilih menu New Project dan memberikan nama proyek sesuai yang diinginkan. Setelah itu, kita mengimpor data yang telah diubah ke format CSV. Karena menggunakan Smart PLS 3, selanjutnya kita memilih menu New Pad Model, kemudian memberikan nama model penelitian. Setelah model dibuat, pada bagian kiri akan muncul seluruh indikator penelitian. Selanjutnya, kita mulai membuat kerangka konseptual sesuai dengan model penelitian. Pertama, kita memilih seluruh indikator ABS, yaitu mulai dari ABS 1 hingga ABS 5. Caranya adalah dengan memilih indikator pertama, kemudian menekan tombol CTRL sambil memilih indikator lainnya. Setelah seluruh indikator terpilih, indikator tersebut ditarik ke area kerja hingga membentuk suatu konstruk, kemudian nama laten variabel diubah menjadi ABS. Langkah yang sama dilakukan pada indikator LGS dan LED hingga terbentuk 3 konstruk penelitian. Setelah seluruh konstruk selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menghubungkan antar variabel menggunakan fitur connect sesuai dengan hipotesis penelitian. Pertama, menghubungkan LGS menuju ABS sesuai hipotesis pertama. Kedua, menghubungkan ABS menuju LED sesuai hipotesis kedua. Ketiga,
menghubungkan LGS menuju LED sesuai hipotesis ketiga, sedangkan hipotesis keempat tidak dibuat dalam bentuk jalur baru karena merupakan pengaruh tidak langsung dari LGS terhadap LED melalui ABS sebagai variabel mediasi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan dengan memilih menu Calculate, kemudian PLS Algorithm. Dari proses tersebut akan diperoleh hasil evaluasi outer model yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas setiap indikator serta konstruk penelitian. Pengujian pertama yaitu melihat nilai outer loading. Berdasarkan hasil analisis, seluruh indikator memiliki nilai outer loading berkisar antara 0,791 sampai 0,887. Ketentuannya, suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai outer loading lebih besar atau sama dengan 0,708. Karena seluruh indikator memiliki nilai di atas 0,708, maka seluruh indikator dinyatakan valid dan mampu mempresentasikan variabel yang diukur. Selanjutnya, pada menu Construct Reliability and Validity, kita akan melihat nilai Cronbach's Alpha. Nilai yang diperoleh yaitu ABS sebesar 0,909, LED sebesar 0,906, LGS sebesar 0,919. Karena seluruh nilai lebih besar dari 0,70, maka seluruh variabel memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik, sehingga jawaban responden dinilai konsisten. Berikutnya yaitu Composite Reliability. Hasil yang diperoleh adalah ABS sebesar 0,932, LED sebesar 0,930, LGS sebesar 0,937. Berdasarkan ketentuan, nilai Composite Reliability yang baik berada di atas 0,70 dan tidak melebihi 0,95. Oleh karena itu, seluruh konstruk dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik. Selanjutnya, kita melihat nilai Average Variance Extracted. Nilai yang diperoleh yaitu ABS sebesar 0,732, LED sebesar 0,726, LGS sebesar 0,712. Karena seluruh nilai lebih besar dari 0,50, maka seluruh konstruk telah memenuhi convergent validity, yang berarti setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% variasi indikator. Pengujian terakhir yaitu melihat nilai Heterotrade Monotrade Ratio. Nilai yang diperoleh yaitu ABS dengan LED sebesar 0,801, ABS dengan LGS sebesar 0,882, LED dengan LGS sebesar 0,899. Ketentuannya, nilai harus kurang dari 0,90. Karena seluruh nilai berada di bawah 0,90, maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel memiliki diskriminan validity yang baik, sehingga masing-masing konstruk dapat dibedakan dengan jelas. Setelah model pengukuran dinyatakan valid dan reliable, langkah selanjutnya yaitu melakukan bootstrapping. Caranya dengan memilih menu Calculate, kemudian bootstrapping, lalu memilih Complete Bootstrapping. Hasil analisis ini digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dan membuktikan hipotesis penelitian. Pengujian pertama yaitu melihat nilai inner PIF untuk mengetahui apakah terdapat multikolinearitas antar variabel. Hasil yang diperoleh yaitu pertama, LGS terhadap ABS sebesar 1,000, yang kedua ABS terhadap LED sebesar 2,883, yang ketiga LGS terhadap LED sebesar 2,883. Karena seluruh nilai lebih kecil dari 5, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas sehingga model layak digunakan. Selanjutnya kita melihat nilai R-square adjust. Variabel ABS memperoleh nilai sebesar 0,651 yang berarti 65,1% variasi akses layanan dasar masyarakat dapat dijelaskan oleh dukungan pemerintah lokal, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Variabel LED memperoleh nilai sebesar 0,683 yang berarti 68,3% variasi perkembangan ekonomi lokal dapat dijelaskan oleh dukungan pemerintah lokal dan akses layanan dasar masyarakat. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variabel endogen tergolong kuat. Berikutnya yaitu F-square yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh antar variabel. Hasilnya yaitu pertama, ABS terhadap LED sebesar 0,038 sehingga termasuk pengaruh kecil. Yang kedua, LGS terhadap ABS sebesar 1,883 sehingga termasuk pengaruh sangat besar. Yang ketiga, LGS terhadap LED sebesar 0,499 sehingga termasuk pengaruh besar. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis menggunakan PET coefficients.
T-statistik, dan p-values. Hipotesis pertama menyatakan bahwa dukungan pemerintah lokal berpengaruh terhadap akses layanan dasar masyarakat. Diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,808, nilai T-statistik sebesar 22,287, dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai T lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Hipotesis kedua menyatakan bahwa akses layanan dasar masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi lokal. Nilai koefisien jalurnya sebesar 0,185 dengan T-statistik sebesar 2,163 dan p-value sebesar 0,031. Dengan demikian, H2 diterima. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa dukungan pemerintah lokal berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi lokal, dipengaruhi nilai koefisien jalur sebesar 0,672 dengan T-statistik sebesar 8,013 dan p-value sebesar 0,000. Oleh karena itu, H3 diterima. Terakhir, pengujian hipotesis keempat dilakukan melalui specific indirect effects untuk melihat pengaruh tidak langsung atau mediasi. Jalur LGS ABS LED memperoleh nilai koefisien sebesar 0,150 dengan T-statistik sebesar 2,149 dan p-value sebesar 0,032. Karena nilai T lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05, maka H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa akses layanan dasar masyarakat mampu memediasi pengaruh dukungan pemerintah lokal terhadap perkembangan ekonomi lokal. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode PLSM, dapat disimpulkan bahwa model penelitian telah memenuhi seluruh kriteria validitas dan reliabilitas. Selain itu, seluruh hipotesis penelitian yaitu H1, H2, H3, dan H4 dinyatakan diterima. Artinya, dukungan pemerintah lokal berpengaruh positif terhadap akses layanan dasar masyarakat maupun perkembangan ekonomi lokal. Selain itu, akses layanan dasar masyarakat juga terbukti berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut. Dengan demikian, semakin baik dukungan yang diberikan oleh pemerintah lokal, maka akses masyarakat terhadap layanan dasar akan semakin meningkat dan pada akhirnya mampu mendorong perkembangan ekonomi lokal.